teman-teman semuanya, ini ada kabar baik teman-teman. Apa itu? Ya, tahun depan, tahun 2026, Wapres, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di IKN. Ya berarti tandanya IKN akan terus berlanjut teman-teman. Mana nih para pembenci? Amin Rais mana? Katanya jadi kota hantu. Pak Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di IKN. Tandanya IKN masih berlanjut. IKN tidak mangkrak. Tahu nggak teman-teman? Saya jadi teringat omongan-omongan para pembenci yang suka mengejek dan menghina Wakil Presiden kita yaitu Gibran Rakabuming Raka. Seperti apa? Coba kita play ulang kata-kata para pembenci ini. Yuk kita tonton ya. Istana Wakil Presiden bisa ditempati sama Gibran, Prabowo tetap di Jakarta gitu loh. Nah, bisa begitu kali ya. Bisa kayak gitu Ya, kali. tapi presiden kok malah nggak di ibu kota, gimana sih? Ya kan ada Wakil Presiden. Jadi Kenapa wakil, kenapa nggak kebalik gitu? ya ketimbang dia di Jakarta ngeribetin. Lihat, daripada di Jakarta ngeribetin nih congornya nih. Ya begini, hati, otak, dan mulutnya dipenuhi dengan kebencian. Mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ngeribetin di Jakarta. Mata lu kemana? Aduh, nggak ada apa-apanya sama yang ngomong nih. Siapa sih? Eko siapa sih ini orang? Gibran udah jadi Wakil Presiden, bro. Lu jadi apa? Jadi pengangguran bang. Dipilih rakyat Gibran jadi Wakil Presiden. Pak Eko. Lu jadi apa sih? Aduh, nggak ngotak orang ini. Jadi setahu saya ini pertama kali ya Gibran itu datang ke IKN, Mas. Pertama kali? Iya. Baru pertama kali udah disediain istana. Iya, jadi setahu saya ini baru pertama kali dia datang ke sana berkunjung, katanya sidak ya. Ya kan? Datang ke IKN dan melihat gitu apa perkembangan yang ada di sana, walaupun juga dia cuma celingak-celinguk doang. Celingak-celinguk doang matamu. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Aduh, gitu-gitu. Jadi Wakil Presiden bang, nggak lu jadi apa? Nyananya macam-macam. Ya mungkin juga dia lagi membayangkan dirinya akan berada di situ. Kalau saya sebagai orang awam mengajukan pertanyaan gini, ini jangan-jangan cara Pak Wapres untuk menghindar dari apa namanya ketidaksibukannya karena ditinggalkan oleh presiden, jadi mendingan Ketidaksibukannya. Ini tinggal di mana sih orang ini? Ya, di Indonesia atau di luar negeri orang ini? Aduh, nggak ngelihat banyak sekarang sosial media, televisi, ya bagaimana kerja Pak Gibran, ya langsung turun ke lapangan. Ini orang matanya kemana nih? kesana aja deh. Gue urusin di sana, jadi lagi mau cari pekerjaan baru dan itu bagus dong artinya. Kayaknya ini win-win solution lah buat Gibran dan Prabowo gitu. Ya Prabowo direcokin, Gibran juga tidak perlu cari kerjaan lagi gitu. Ya, tinggal di sana aja gitu daripada gabut kesana kemari. Daripada gabut kesana kemari. Ini tolol nih orang. Sumpah tolol banget. Turun ke lapangan, dibilang gabut kesana kemari, kerja, turun temui masyarakat, rakyatnya dibilang gabut. Ih, tolol nih orang. Mohon maaf dia. Ini siapa sih? Ampun. GOBLOK.
Nggak jelas kan. Ya udah di sana aja. Tapi pernyataan lu nggak enak daripada gabut ke sana kemari tuh. Ya iya kan selama lebih hampir setahun lah. Jadi wapres kan belum jelas kan. Jadi wapres belum jelas, sudah jelas-jelas dilantik, Bang. ini. Aduh, udah jelas-jelas dilantik. Ya, presidennya Pak Prabowo, wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Nggak jelas di mananya. Tolil orang ini, ampun. Terus maunya apa ini? Orang-orang seperti ini, Gibran Rakabuming Raka maunya seperti apa? Nah, kerja turun ke lapangan sana ke sini, ya temuin rakyat dibilang gabut. Dibilang nggak jelas. Katanya ke IKN ya agar ya menghindari ketidaksibukannya. Ada ya orang seperti ini hidup di Indonesia. GOBLOK. Di tengah puing dan duka, hadir tangan yang peduli. Wakil Presiden Gibran Rakabuming turun langsung ke lokasi kebakaran Kapuk Muara. Bukan hanya untuk melihat tapi untuk mendengar, merangkul, dan memastikan warga terdampak mendapat penanganan terbaik. Bukan pencitraan, tapi kerja nyata. Bantuan medis, logistik, dan rencana pemulihan langsung dikoordinasikan di lapangan. Inilah wajah kepemimpinan yang sigap, hadir saat rakyat membutuhkan. Di tengah puing dan duka, hadir tangan yang peduli. Wakil Presiden Gibran Rakabuming turun langsung ke lokasi kebakaran Kapuk Muara. Bukan hanya untuk melihat tapi untuk mendengar, merangkul, dan memastikan warga terdampak mendapat penanganan terbaik. Bukan pencitraan, tapi kerja nyata. Bantuan medis, logistik, dan rencana pemulihan langsung dikoordinasikan di lapangan. Inilah wajah kepemimpinan yang sigap, hadir saat rakyat membutuhkan. Ini baru satu yang saya tunjukkan ya kinerjanya Pak Gibran Rakabuming Raka. Lah kalian kerjanya apa? Pembenci. Dikatain gabut kesana kesini nggak jelas. Ini terjun langsung ke lapangan, rakyat membutuhkan, ya datang Pak Gibrannya. Lah kalian kerjanya apa? Kok mulutmu kotor sekali, pembenci. Teman-teman merasa nggak sih? Baru sekarang kita merasakan wakil presiden turun langsung ke lapangan. Sebelumnya pernah nggak? Ada nggak? Mohon maaf, bukan berarti merendahkan mantan-mantan wakil presiden yang dahulu-dahulu. Enggak. Ya kerja sih kerja. Tapi pernah nggak langsung turun ke lapangan langsung? Paling hadir ya pas ada acara seremonial saja kan. Atau ya hanya menggantikan presidennya sedang bepergian kemana gitu kan. Lah ini langsung terjun ke lapangan teman-teman. Nah seperti apa nih tanggapannya Opung Parbelak ya ketika Pak Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di IKN. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Mari kita simak videonya, oke? Kalian tahu berita terbaru? Tahun 2026, Wakil Presiden kita akan berkantor di IKN. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Dan kalian tahu siapa yang paling sakit hati dengan berita ini? Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Karena apa? Karena mereka pernah bermimpi berkantor di IKN. Dan akhirnya mimpi mereka kandas. Pupus sudah harapan kami. Kenapa si Samsul itu? Kenapa si asam sulfat itu? Kenapa si belimbing sayur itu? Yang menikmati fasilitas istana. Oh Tuhan. Bukankah aku lebih berpengalaman daripada dia? Kata Mahfud MD.
Oh Tuhan, bukankah aku lebih layak daripada dia? Kata Anies Baswedan. Oh Tuhan, tidakkah kau kasihan kepadaku? Kata Ganjar Pranowo. Kata Imin. Lalu Cak Imin mengatakan begini, gua mah santai aja kali. Lah iya, dia jadi menteri. Yang lain nganggur. Nganggur yang lain. Mahfud MD nganggur, Anies Baswedan nganggur, apalagi Ganjar nganggur, ya kan? Yang kerja cuma Cak Imin. Itulah enaknya kalau punya partai, Cok. Gak punya partai Anies. Aduh. Beberapa waktu yang lalu kalian tahu ya, kalau nggak salah ini tahun lalu sih, itu Deddy Sitorus itu mengatakan begini ya, kalau bisa nanti sebaiknya itu wakil presiden nggak perlu ngantor di Jakarta, ngantor aja di IKN. Aku berpikir dalam hatiku, jadi kau yang ngurusin kantor orang. Ngurusi kerjamu Deddy Sitorus. Ngapain kau ngurusi orang mau ngantor di mana? Kan begitu. Nah lucunya lagi, begitu sudah ada wacana bahwasannya Bapak Gibran akan ngantor di IKN tahun 2026. Yeah. Nah pendukung PDIP terlebih lagi ya, buzzer-buzzernya TV Sewot. TV Sewot. Setelah itu 2046. Itu mengatakan begini, ya kan, seolah-olah mereka mengatakan begini, ya inilah tanda bahwasanya Bapak Prabowo sedang berusaha menyingkirkan Gibran. Kadang-kadang aku jujur aja aku bilang, ya kan, aku rada kasihan lihat orang ini, ya kan, sudah effortnya luar biasa gitu bikin konten, yang nonton 10.000. 2046 gitu juga, effortnya besar kali, yang nonton 20.000. Kan begitu. Nah, Opung Parbela kalian perhatikan jujur aja, ya kan, dalam 2 jam, cuma 2 jam, ya, itu yang nonton bisa sampai 40.000. 2 jam. Beda kualitas. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah tahu mana berita real, fakta, dan juga mana berita hoax. Ini kan. Gitu dia. Sekarang masyarakat makin benci loh dengar berita hoax. Betul. Betul sekali ya. Iya. Apalagi TV Sewot sama 2046. Punya mereka pembenci. Pokoknya kejadiannya A dipoles-poles biar jadi B. Kejadiannya C, iya kan, dipoles-poles biar jadi D. Itu aja kerja mereka. Editing yang bagus, ya kan, hostnya juga terkenal, ya kan. Tapi yang nonton segitu-gitu aja. Padahal biar tahu kalian, followernya itu jauh ya. Ada yang 600.000, ada yang jutaan. Aku mikir ya kan, sekelas orang ini memang segitu followernya atau beli itu subscribernya. Aduh, capek orang ini. Capek orang ini mengemas hoax itu. Betul, capek. Iya. Jadi kita udah tahu lah ya. Jadi sebetulnya gini, kalau Bapak Prabowo ya, kalau memang ini adalah kebijakan presiden yang mengharuskan Bapak wakil presiden kita berkantor, kita tidak tahu ya, ini adalah kebijakan dari presiden atau ini adalah hasil diskusi ya antara Bapak Gibran ya bersama dengan Bapak Presiden ya untuk berkantor di IKN ya. Kemungkinan besarnya mungkin bisa jadi ini untuk membuat pemerintahan lebih efektif. Kenapa? Ya, sebagai ibu kota, ya pusat perekonomian, pusat bisnis, pusat pemerintahan, Jakarta masih harus ditempati oleh seorang presiden, ya. Betul. Supaya apa? Supaya segala sesuatu itu terkoordinasi dengan baik, kan begitu. Nah, sekarang ya kemungkinan besar Bapak Prabowo menempatkan Bapak Gibran di IKN yang pertama, ya. Beliau itu perlu ada di sana supaya apa? Supaya beliau sebagai ya monitoring atau supervise ya untuk daerah wilayah Indonesia bagian timur. Itu dia. Ya hanya sekedar mengawasi, memonitor ya. Bagaimana perkembangan di sana, bagaimana perekonomian di sana, bagaimana tingkat kemiskinan di sana, bagaimana lapangan kerja di sana, bagaimana pertanian di sana, bagaimana pariwisata di sana, bagaimana pendidikan di sana.
Ya, sudah pasti berkoordinasi dengan Bapak Prabowo. Nah, itu dia poinnya, bukan ingin menyingkirkan. Ada pula biar tahu kalian 204 anak mengatakan begini, ya, kemungkinan besar, ya, bukan, ya, ini si Bambang Wijayanto, ya, mantan kalau nggak salah mantan juru bicara KPK yang sekarang nganggur juga, nge-YouTube juga. Dia katakan apa? Kemungkinan besar Gibran, ya, menyingkir ke IKN karena dia ingin menutupi bahwasannya dia itu tidak ada kerja. Kerdil kali ulasanmu itu kawan, kerdil. Percuma kau mantan juru bicara KPK. Kerdil. Serendah itu. Analisamu serendah itu. Memang dasar kaum pembenci. Kalau memang Bapak Gibran sebetulnya bisa saja, ya, seorang wakil presiden itu menikmati hari-hari sama seperti wakil presiden sebelumnya, ya kan? Iyalah. Kita sudah lihat kan bagaimana pola yang dilakukan oleh wakil presiden sebelumnya, ya, entah itu Maruf Amin, entah itu Yusuf Kala, entah itu Budiono, entah itu Megawati zamannya Gus Dur. Ya, entah itu Hamzah, kita bisa lihat kan bagaimana sebetulnya wakil presiden itu, ya, hanya mengisi acara-acara seremonial saja. Ya, meresmikan ini, meresmikan itu. Nggak pernah ada wakil presiden itu, jarang ada wakil presiden itu turun ke lapangan, memonitor bagaimana situasi terkini dari korban bencana alam. Kan begitu, lihat sendiri Bapak Bapak Gibran ketika beberapa minggu di luar negeri, Bapak Presiden, siapa yang handle di dalam negeri? Bapak Gibran toh. Jangan kita itu mau disesatkan dengan pikiran-pikiran seperti ini, pikiran sesat ini. Dan kalian tahu kenapa ada pikiran-pikiran seperti itu? Ternyata setelah ku amati, ya, karena aku tergabung di dalam beberapa organisasi dan tergabung di dalam beberapa grup, ya, ternyata aku sudah melihat, ya, ada pihak-pihak yang ingin memang betul-betul berusaha memecah belah antara Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran. Artinya apa? Ya, mereka berusaha untuk menyingkirkan Bapak Prabowo, menarik sejauh mungkin dari pengaruhnya dari pengaruhnya terhadap Bapak Joko Widodo. Jadi begini, ya, kita tidak bisa menyangkal, ya, bahwasanya waktu Pilpres kemarin, ya, ini di kubu Prabowo Gibran lah dulu. Ada 3 kelompok orang, ya. Yang pertama pecinta Jokowi, yang kedua itu pecinta Prabowo, yang ketiga itu pecinta Jokowi dan Bapak Prabowo. Ya. Jadi kalau pencinta Bapak Joko Widodo sudah pasti beliau, ya, mereka ini pencinta Bapak Gibran, ya. Kalau pencinta Bapak Prabowo, ya, itu belum tentu pencintanya Gibran, ya. Karena memang mereka dipaksa situasi, ya, karena Bapak Prabowo bergabung dengan Gibran, ya, kita mau nggak mau dukung Gibran kan begitu. Betul. Tapi jumlahnya nggak banyak, sedikit gitu loh. Dan pada umumnya pencinta Bapak Joko Widodo dan pencinta Bapak Prabowo, ya, itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan orang yang hanya cinta kepada Bapak Jokowi saja dan orang yang cinta kepada Bapak Prabowo saja. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang sayang, cinta dengan Bapak Jokowi plus Bapak Prabowo, ya, itu jumlahnya lebih besar. Nah, tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan ada saja pihak yang tahu, ya, bahwasannya ada kelompok orang yang cinta sama Bapak Prabowo, ya, tapi nggak suka dengan Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena mungkin ini adalah sakit hati masa lalu atau dendam masa lalu ketika mereka berseberangan, ya. Artinya dari kubunya Bapak Prabowo ada yang bisa menerima ketika mereka bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo, tapi ada juga yang tidak bisa menerima, gitu loh. Ya, pokoknya yang penting aku Bapak Prabowo lah. Nggak kupandang Gibran, nggak kupandang Joko Widodo, yang kupandang hanya Bapak Prabowo. Ada orang seperti itu, kan begitu. Dan kita nggak bisa paksakan bahwasanya pencinta Prabowo itu harus pencinta Jokowi juga, enggak. Tapi biasanya ini trennya. Pencinta Bapak Joko Widodo itu bisa sangat dengan mudah mencintai juga Bapak Prabowo.
Nah, kelompok kecil inilah sekarang yang sedang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu ya untuk memecah belah keharmonisan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Lewat apa? Lewat permasalahan Fufu Fafa, lewat permasalahan pemakzulan Gibran, lewat apa? Ini lagi isu terbaru mengenai penempatan Bapak Gibran ke IKN. Kan begitu. Nah, sekarang begini. Kalian pasti pernah ingat, aku pernah mengatakan seperti ini. Kalian ingat isi petisi itu. Ya, harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Setelah itu mereka itu mendukung Bapak Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Mereka itu mendukung kabinet Bapak Prabowo, tapi sebaiknya mereshuffle menteri-menteri yang ada kaitannya dengan Bapak Joko Widodo. Setelah itu loncat lagi ke pertambangan. Setelah itu loncat lagi ke IKN. Kalian perhatikan pertama-tama, ya. Mereka mengatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi fokus utama kemarin itu masalah apa? Masalah pemakzulan Gibran. Kan gitu. Kenapa fokusnya tidak mengenai Undang-Undang Dasar 45? Tapi fokus mereka itu adalah item nomor 8 Gibran. Setelah itu apa? Kalian perhatikan, ya. Perhatikan masalah tambang, ya. Ini sudah mulai kelihatan, ya. Kalau nggak salah itu petisi item nomor 4, masalah tambang. Mereka akan loncat ke situ lagi, gitu loh. Ini sudah dipetakan sama mereka, dan ini harus hati-hati, ya. Pemerintah, kubu Bapak Prabowo Gibran ini harus hati-hati. Karena ini adalah step-step di mana mereka akan hajar pemerintahan, mereka akan hajar dengan isu-isu ini, gitu loh. Sekarang kita sudah lihat bagaimana di media sosial, di framing bahwasanya Bapak Joko Widodo itu punya perusahaan pengelolaan nikel, kan begitu. Nah, jadi kalau berbicara tentang IKN, ini mulainya dari sini, ya. Sekarang kan kita sudah lihat bahwa banyak yang menyatakan, iya, lebih bagus di situ saja Gibran. Karena apa? Karena di situ kan daerahnya mangkrak. Untuk apa berkantor di sana banyak orang? Untuk apa presiden ke sana? Lebih bagus wakil presiden di sana karena itu mangkrak. Ya. Nah, oleh karena itulah, ya, ini agak apa sedikit, ya. Oleh karena itulah, ya, Opung Parbelak bersama dengan teman-teman, ya, dari YouTuber Nusantara ini sudah melihat ini semuanya. Dan kita memiliki misi besar, yaitu Opung Parbelak bersama dengan YouTuber Nusantara akan pergi bersama-sama ke IKN, ya. Kita akan bikin konten di sana, kita akan men-shoot, ya, spot-spot yang ada di IKN sana, dan kita akan siarkan kepada kalian semua. Dan kalian tahu, ya, ini sering kali kukatakan sama kalian, berulang kali Opung Parbelak mengatakan sama kalian, kami ajukan hal ini kepada Bapak Joko Widodo, ya, mengusulkan niat ini, dan Bapak Joko Widodo mengatakan apa? Yowes, monggo, nanti kalau YouTuber Nusantara akan berangkat ke IKN, berkabar supaya saya temani. Ini teman-teman, ya. Jadi misinya itu yaitu kita akan memperlihatkan kepada kalian semua bahwasanya di IKN itu tidak seperti yang dikatakan oleh semua para pembenci itu. Apalagi Amin Rais, mana nih Amin Rais, ya? Oleh karena itu, terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah berkontribusi terhadap Opung Parbelak. Mulai lagi nih, mulai. Gak apa-apa, Bu. Iklan. Ya memang harus diiklankan, ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mulai berkontribusi terhadap keberangkatan Opung Parbelak bersama tim, ya, ke IKN. Ya, kita akan berangkat, ya, mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 20 Agustus 2025. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan juga untuk ikut upacara bersama. Iya. Ya, dan bagi kalian, teman-temanku, saudara-saudaraku Opung Parbelak, kalau kalian ingin berkontribusi, silahkan dengan senang hati, ya. Dengan di sebelah senang kanan hati. ada rekening, di sebelah kiri itu ada nomor WA. Ya, bisa langsung konfirmasi ke Opung Parbelak. Mantap, Opung. Itu Keren. dia. Dan juga kalau kalian ingin berkontribusi dengan cara lain, kalian bisa beli baju Opung Parbelak, ya. Ada beberapa desain yang bisa kalian pilih. Oke?
Jadi itu dulu dari Opung Parbelak mengenai keberangkatan kita ke IKN. Ya sebentar lagi nih waktunya nih, 2 bulan, Wak, 2 bulan lagi. Enggak lama itu cepat. 2 bulan lagi. Nggak kerasa ya, nanti. Dananya besar, jujur saja kalau ku bilang ya. Kalau bisa dikatakan dari tempatku sampai ke sana itu, ongkos sekali berangkat aja itu sampai sekitar 4 juta. Itu belum lagi dari bandara sampai ke spotnya. Aduh. Sekitar 5 juta mungkin ada itu, PP 10 juta. Belum lagi akomodasi dan juga belum lagi transportasi di sana. Tapi Transportasi. aku yakin, aku percaya ya, sama seperti keberangkatan Opung Parbelak ke Solo kemarin, ya pasti banyak yang mensupport. Mantap. Penonton Opung Parbelak itu baik, nggak kayak penontonnya TV Sewot. Ya, jadi nanti ya kita akan akan pergi bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo, tanpa ingat ya, kita tidak terafiliasi dengan barisan apapun, tidak terafiliasi dengan organisasi apapun, dan tidak terafiliasi dengan partai apapun. Siap. Kita akan berangkat ke sana secara mandiri, ditemani juga fans-fansnya Opung Parbelak yang ingin bersama-sama menikmati suasana IKN di Kalimantan Timur ya. Jadi kalau misalnya kalian fans-fans Opung Parbelak dan juga teman-teman YouTuber Nusantara kepengen ketemu dengan anak-anak YouTuber Nusantara di IKN, kalian bisa jumpai kami di sana. Di IKN, Opung ya. Parbelak, gimana kami kalau mau ikut? Boleh. Ya, kalau misalnya bicara tentang kalian mau ikut bagaimana, ya itu terserah kalian, ya kan begitu. Opung Parbelak dan bersama dengan teman-teman lainnya tidak memikirkan apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Kalau mau datang silakan datang sendiri, cari penginapan sendiri, hotel sendiri, makan sendiri. Tidak ada diurus-urus oleh YouTuber Nusantara, oke? Jangan nanti kalian bilang, Opung Parbelak, bikinlah panitianya. Ribet. Kami capek, sedangkan bawa badan aja kami capek, kan begitu ya. Jadi kalau bicara tentang IKN kita harus hati-hati, karena apa ya? Ketika kalian berkomentar miring mengenai IKN, itu artinya kalian sedang mencederai perasaan anak bangsa yang ada di sana. Kalian katakan mangkrak, padahal banyak anak-anak bangsa, banyak orang-orang yang bekerja di IKN sebagai buruh bangunan, sebagai pekerja proyek, ya, sebagai desain tata ruang, sebagai desain bangunan, ya, sebagai apa lagi, UMKM apa segala macam, ya. Itu kalian sangat menyakiti perasaan mereka. Kalian katakan mangkrak. Padahal sebetulnya mereka sedang bekerja, mereka sedang berjuang, bukan hanya sekedar berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka sedang berjuang untuk memberikan terbaik untuk bangsa ini. Ya, dengan tega kalian katakan itu proyek mangkrak. Sementara setiap hari ada orang ya yang sedang yang mengoperasikan eskapator, yang sedang naik turun menara, ya, scaffolding, yang sedang mencangkul menggali tanah, yang sedang berurusan dengan listrik. Kalian katakan mangkrak. Padahal mereka sedang memperjuangkan, sedang mempersiapkan ibu kota masa depan buat bangsa ini. Itu artinya memang mulut kalian yang berbicara, tapi otak kalian nggak bisa berpikir. Kosong otaknya, Pung. Kosong. Mikir dulu, baru bicara. Bukan bicara dulu, nggak mikir-mikir. Mangkrak. Kita akan buktikan 2 bulan lagi. Kita akan buktikan ya, kita akan ke sana, ya. Itu dia, ya. Jadi ya, kelompok kita kembali ke kelompok ini tadi, ya. Akan ada yang berusaha memecah belah antara Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo. Itu pasti, ya. Pasti, dan mereka akan memperalat kelompok kecil ini yang cinta hanya Bapak Prabowo, tapi nggak cinta dengan Gibran dan juga Bapak Joko Widodo. Tapi tenang ya, semuanya itu bisa diantisipasi. Pung, apakah ini ya ada kaitannya atau apakah ini kerjaannya orang-orang di lingkaran Bapak Prabowo? Nggak tahu juga. Apakah ini kerjaan dari orang-orang di lingkaran Bapak Jokowi? Sudah pasti tidak.
Kan begitu ya. Apalagi begini ya, Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo sekarang kan sedang mempersiapkan diri ya untuk menjadi sebuah kekuatan besar pada tahun 2029 nanti ya. Dia harus mempersiapkan diri. Nggak masalah. Kalau aku katakan nggak masalah karena memang harus ya. Harus mempersiapkan diri karena 2029 itu tantangannya makin besar ya. Nah, di sini berbagai pihak termasuk partai-partai yang tergabung di dalam koalisi ya, koalisi Indonesia Maju ya, mereka melihat bahwasanya akan ada peluang bahwasanya Bapak Joko Widodo akan menjadi sebuah organisasi besar dalam bentuk partai. Apa itu? Ya kalian udah tahu sendiri, kemarin bilang apa? Saya di P3 aja lah. Itu ya dibilang. Bukan Pung, di PSI-nya Pung. Ya, di video yang sebelumnya aku sudah mengatakan kepada kalian ada kecenderungan PSI ini akan menjadi sebuah partai yang besar, kekuatan besar, ya, berkumpulnya juga orang-orang besar, ya, berkumpulnya juga orang-orang dalam jumlah yang besar. Nah, ya tidak menutup kemungkinan orang-orang yang tadinya ada di dalam Kim, ya, karena memang pertarungan masih ada di depan mata tahun 2029, mereka sudah mulai ada oknum-oknum nakal dari partai tertentu. Partai apa itu ya? Bisa dari Demokrat, bisa dari PAN, bisa dari Golkar, bisa juga dari Gerindra. Masih bisa jadi ya. Masa Pun dari Gerindra? Sekarang aku bilang sama kalian tadi, ada pencinta Prabowo, tapi dia tidak cinta dengan Bapak Jokowi. Ada itu, ada. Kan begitu. Aku bicara apa? Oknum. Aku bilang ya, oknum. Dan ini yang akan dimanfaatkan oleh pembenci-pembenci Bapak Joko Widodo untuk membuat hubungan mereka renggang. Iya. Tapi ada tapinya. Tapi ketika Bapak Prabowo bisa meyakinkan diri ya untuk menjaga komitmen dengan Bapak Joko Widodo, maka semuanya it's gonna be alright. Terserah ya. Mau terjadi kayak pertemuan antara Bapak Prabowo dengan Megawati, terserah. Mau terjadi kayak pertemuan antara Bapak Dasko dengan Megawati, terserah. Ya, mau ada pertemuan kayak antara tokoh partai yang ini dengan yang itu. Yang penting ketika Bapak Prabowo tetap solid, ya, untuk menjaga keselarasan, ya, dengan Bapak Joko Widodo, semuanya akan baik-baik saja. Loh, Pung, berarti Bapak Prabowo sekarang ya sedang disetir-setir oleh Bapak Joko Widodo dong? Bukan. Ya, konsepnya nggak seperti itu. Bapak Prabowo adalah pemimpin yang mandiri, ya. Beliau itu tidak terintervensi, ya, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk itu Bapak Joko Widodo, ya, dalam hal apapun, dalam hal membuat kebijakan, dalam hal memutuskan membuat peraturan, ya, dalam hal menentukan apa-apa saja yang akan dilakukan di dalam pemerintahan, ya. Betul, tidak bisa diintervensi. Tapi Bapak Prabowo, aku yakin sampai sekarang mereka masih sering diskusi. Karena Pak Prabowo selalu diskusi menghormati bukan mengintervensi. Pak Jokowi. Makanya kadang-kadang manusia-manusia TOLOL ini tidak bisa membedakan mana cawe-cawe dengan diskusi. TOLOL. Wajar kalau seorang Bapak Prabowo berdiskusi dengan seniornya. Iyalah. Ya, karena apa? Karena sudah pasti yang lebih memahami pemerintahan selama 10 Iya, tahun Pak ini Bapak Jokowi. Joko Widodo. Bapak Prabowo kan masih 7 bulan kan? Jadi apa salahnya beliau itu belajar dari orang yang lebih berpengalaman? Daripada belajar yang 2 tahun jadi presiden. Begitu. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan contohnya, ya 2027 perhatikan kalian ya. Kalau aku setuju, 2029 nanti Bapak Prabowo tetap bergandengan dengan Bapak Gibran, ya. Dan aku pastikan itu akan menang untuk kedua kalinya. Ingat, menang untuk kedua kalinya. Itu dia, ya. Tapi sekarang tergantung dari Bapak Prabowo, tergantung dari Gerindra sendiri. Bagaimana kira-kira, ya? Apakah mereka memang betul-betul, ya, ingin gandengan lagi dengan Mas Gibran, ya? Antara dua jawabannya, iya dan tidak. Kalau memang iya, maka bisa dipastikan ya
kemenangan telak pasti mereka akan dapatkan lagi. Tapi kalau tidak, ya, kalau mereka katakan tidak ada, maksudnya dari Bapak Prabowo sendiri mengatakan tidak, saya mau ganti calon wakil presiden, maka tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Prabowo akan berhadapan head to head dengan Bapak Gibran. Kan begitu. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya, apakah ini kita berbicara tentang hitung-hitungan politik, ya, kita tidak berbicara tentang norma, kita tidak berbicara tentang sistem di dalam pemerintahan, kita tidak berbicara tentang tatanan gitu ya, tapi ini kita berbicara tentang hitung-hitungan politik. Sekarang begini, apakah Bapak Prabowo yakin akan menggait, ya, wakil yang lainnya selain daripada Gibran? Kan begitu, ya. Ini bisa saja ya Bapak Prabowo nanti tahun 2027 dan juga 2028 dia sudah menentukan pilihannya kemana, gitu loh. Makanya para pembenci Joko Widodo ini, mereka akan berusaha merusak kredibilitas seorang Gibran Rakabuming Raka. Supaya apa? Supaya citranya buruk, supaya masyarakat memandang negatif, supaya persepsinya menjadi persepsi jelek, ya, negatif, ya, di kalangan masyarakat. Supaya apa? Supaya Gibran ditinggalkan, kan begitu. Nah, inilah tujuan dari mereka. Karena apa? Gibran itu punya potensi untuk menjadi pemimpin besar, gitu loh. Ketika Bapak Prabowo Gibran 2 kali, bisa nanti 2024 selesai sampai 2029, sambung lagi 2009 sampai 2034, kemungkinan besar calon presiden kuat itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Jangan dianggap enteng loh Gibran inilah tuh, ya. Yang membuat ngeri, ya, orang-orang seperti Anies Baswedan, Ganjar, ya, dan juga maksudku pendukung-pendukungnya, ya, dari PDIP dan juga pendukungnya dari anak-anak Abah, ya. Karena apa? Bisa dinilai, ya, pasti mereka akan kehilangan panggung lagi, mereka akan kehilangan momen lagi, apalagi Anies Baswedan, kan begitu, ya. Jadi di sini mereka perlu memikirkan strategi bagaimana supaya Bapak Prabowo tidak lagi menggandeng Gibran nanti di tahun 2029. Sesimpel itu sebetulnya, sesimpel itu, gitu loh. Jadi kalau dibilang katanya ijazah Jokowi palsu, maksulkan Gibran nggak bisa kerja, itu cuma akal-akalan mereka untuk merusak kredibilitas seorang Gibran Rakabuming Raka. Gitu dia. Ya, sekarang kan begini, ya. Kalau memang contohnya, nanti ini akan ada partai besar PSI, ya. Ketika bergandengan tangan antara, ya, Bapak Prabowo menggandeng lagi PSI, dengan PSI mengusung Gibran sebagai wakil presiden, tidak ada kekuatan yang bisa menyaingi orang ini. Karena apa? Kemungkinan besar, ya, untuk nanti yang menjadi calon presiden, penantang dari Bapak Prabowo, ya, katakanlah minus Gibran, ya, itu adalah AHY. Ya, itu bisa dilihat bagaimana langkah-langkahnya sekarang, ya. Mereka sedang membangun citra positif di tengah-tengah masyarakat, ya. Mereka sedang berusaha, ya, memperoleh ranking, ya, ranking top 3 lah paling tidak di parlemen, ya, supaya apa? Supaya nanti di tahun 2029 mereka itu mendapatkan citra yang baik dan mereka itu memiliki kepercayaan diri, ya. Kepercayaan diri karena mereka memperoleh kekuatan dari masyarakat, gitu loh, ya. Jadi kalau AHY itu, ya, kalau bisa dikatakan sejauh ini pendukungnya sedikit, tapi ketika dia kolaborasi dengan Anies Baswedan, kalau misalnya kita lihat dengan kekuatan Anies Baswedan yang sekarang, itu bisa menjadi penantang yang cukup berat, nggak terlalu berat, ya, cukup berat. Gitu, ya, apalagi nanti kalau sempat calonnya 3. Ya, bisa saja nanti dari PDIP mereka mencalonkan Puan Maharani, kenapa enggak? Bisa jadi. Ya, coba-coba lah dulu, ya kan, daripada nggak pernah jadi capres. Ya, perhatikan kalian nanti, PDIP mereka akan punya capres sendiri, ya. Kayaknya tahun 2029, ya, itu akan ada sekitar 3 atau 4 capres yang akan bertanding. Karena juga kan sekarang kan begini, kan tidak ada presidensial threshold kan, ya. Siapa saja pun
bisa Boleh. mencalonkan diri jadi presiden. Cuman kan sekarang kan harus dilihat juga kalkulasi kekuatannya bagaimana. Nggak mungkin juga ya kan dari Partai Umat nekat-nekatan mencalonkan diri jadi presiden. Mereka juga nggak terlalu bodoh, mereka juga ukur kekuatan kemana ya kira-kira calon yang bisa membawa mereka menuju ke masa-masa kejayaan, kan begitu ya. Tempat nompang nebeng sukses, kan begitu ya. Jadi itu aja dari Opung Parbelak ya. Jadi kita harus hati-hati dengan pola-pola seperti ini yang berusaha untuk memecah belah antara pendukung Bapak Prabowo dengan pendukung Bapak Joko Widodo. Ingat ya, Opung Parbelak mengatakan bahwa YouTuber Nusantara itu bukan hanya pendukung Bapak Prabowo, bukan hanya pendukung Bapak Joko Widodo. Kita adalah pendukung NKRI. Makanya ya ditekankan di YouTuber Nusantara ya tidak terlalu membela Bapak Joko Widodo, mempersalahkan Bapak Gibran, nggak pernah ya. Pernah ada satu ketika seperti itu ya, kita keluarkan langsung. Kita keluarkan. Ada ya kan terlalu membela Bapak Joko Widodo, tapi Bapak Prabowo keluar. Siapa itu? Karena kita ingin ya, karena kita menginginkan situasi pemerintahan yang kondusif. Sedangkan Bapak Prabowo saja ingin merangkul semuanya. Masa YouTuber Nusantara kepengen nembaki presiden? Enggak lah ya. Nah, jadi memang kita yakinkan bahwasanya di YouTuber Nusantara sendiri ya, dan juga aku mengajak kalian semuanya, yuk kita sama-sama mencintai Bapak Prabowo dan mencintai Bapak Gibran. Begitu juga kita mencintai Bapak Jokowi. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki cita-cita besar untuk bangsa ini. Sip, oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Udah capek kali aku ceramah, bah. Nggak seru kau Opung Parbelak, kau ketawa-ketawamu sedikit kali katanya. Oke, itu saja teman-teman. Bagaimana menurut kalian ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan mohon doanya teman-teman YouTuber Nusantara ya, mudah-mudahan bisa ke IKN akan membuktikan bahwa IKN tidak mangkrak. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.